Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Peristiwa hukum harus dipahami menjadi satu peristiwa yang intelektual, bukan liar, bukan satu keadaan yang diada-adakan. Tapi ini fasilitas negara, sebagai negara hukum harus diprioritaskan pendekatan ilmu hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum ini kami lebih spesifik itu terkait SMA-nya gitu. Tapi kami menjadi heran kok yang menjawab UGM. Kan gitu ya. Ini bukan para pihak, karena pihak yang kami gugat itu ada 4 pihak. Tidak termasuk UGM gitu loh. Tapi tiba-tiba yang menyampaikan itu UGM gitu loh. Kalau kita bisa pastikan bahwa ijazah SMA Jokowi itu palsu, maka otomatis dia tidak bisa menjadi terdaftar menjadi mahasiswa UGM. Jadi penjelasan UGM itu tidak ada gunanya sama sekali kalau kita tidak membahas keaslian ijazah SMA yang nanti akan kita gugat di pengadilan itu. Banyak orang keliru seolah-olah ya penjelasan UGM itu menjadi selesai, terutama menjadi tenang buat Jokowi. Saya kira itu orang-orang yang tidak mengerti hukum. Terlepas apakah yang diomongkan Bambang Tri, terlepas apa yang ditulis dan diomongkan oleh Bambang Tri itu benar atau salah, terlepas dari itu, yang penting yang jelas memang bukti nyata, bukti apa adanya bahwa rezim ini rezim pembohong. Ijazah palsu Presiden dan teori konspirasi. Setelah isu ijazah palsu Jokowi ganti Gibran beli ijazah, isu Jokowi ditanggapi serius Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia di konferensi pers, sedangkan Gibran enteng beli di Shopee free ongkir. Tapi mengapa? Mengapa Presiden Jokowi diganggu setelah 8 tahun jadi Presiden RI? Dan mengapa gangguannya sesepele itu? Apa tidak ada yang lebih canggih? Ditarik waktu mundur ini dimulai Bambang Trimulyono, kelahiran Blora, Jateng 4 Mei 1971, mengarang buku berjudul Jokowi Undercover demi menghambat Capres Jokowi di Pilpres 2014. Isinya, Jokowi menggunakan ijazah palsu sejak SD sampai lulus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Terbukti kemudian isi buku itu bohong. Bambang Trimulyono SD sampai SMA di Blora. Ia putus kuliah dari Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman, artinya bukan orang bodoh. Mereka bukunya bohong. Ia ditangkap Barreskrim Polri, ditahan sejak Jumat 31 Desember 2016, lantas diadili. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora pada Senin 29 Mei 2017 menjatuhkan vonis hukuman 3 tahun penjara. Bambang langsung masuk penjara Lembaga Pemasyarakatan 2B Selawi. Ia bebas bersyarat Senin 1 Juli 2019 setelah menjalani 2/3 masa hukuman. Tahu-tahu Senin 3 Oktober 2022 Bambang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat, klarifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Isi gugatan sama juga dengan isi bukunya dulu, ijazah palsu. Tergugat 1, Presiden Jokowi. Tergugat 2, KPU karena mau menerima capres ijazah palsu di Pilpres 2014. Tergugat 3, MPR RI. Tergugat 4, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bongol, bahasa Surabaya untuk orang berani, keras kepala, berkonotasi negatif karena sudah dihukum untuk kasus yang sama ia lakukan lagi. Gugatan itu lalu ditunggangi warganet mencuit tentang perbedaan tulisan di ijazah Jokowi antara ijazah milik warganet itu dengan ijazah Jokowi, yang sama-sama dikeluarkan UGM. Langsung Rektor UGM Ova Emilia menggelar konferensi pers di kampung UGM Selasa 11 Oktober 2022. Mungkin ini dianggap serius, maka ditanggapi serius. Intinya, Rektor UGM Ova mengatakan ijazah Joko Widodo lulusan Fakultas Kehutanan UGM 1985 asli dan sah. Ditimpali dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarto mengatakan, memang waktu itu belum ada penyeragaman, kalau sekarang ada format khusus, sehingga memang ada perbedaan antara satu ijazah dengan lainnya, tapi kita tetap mempunyai dokumen aslinya, ijazah Bapak Jokowi asli. Gibran sejak SMP sekolah di Singapura. Selanjutnya pada tahun 2007 Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore 2007, dilanjut ke University of Technology Sydney, Australia, lulus 2010. Setidaknya warganet itu sudah melacak bahwa Gibran lulusan luar negeri.
Tidak ada perlunya di University of Technology Sydney merespon. Ini mainan mode Indonesia, mode tipis-tipis merujuk data dan pusat statistik hasil sensus 2020. Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia 8,7 tahun pria dan 8,5 tahun untuk wanita. Gampangnya rata-rata kita putus sekolah di kelas 3 setingkat SMP sehingga ijazah jadi makanan medsos. Mengapa itu terjadi? Toh masa jabatan Presiden Jokowi tinggal 2 tahun lagi. Apakah dendam politik di tahun 2014? Apakah dendam politik di 2014 yang belum tuntas atau mencegah kelompok politik Jokowi maju ke Pilpres 2024? Siapa kelompoknya? Mungkin ini efek gaya pental equilibrium dari Orde Baru yang otoriter ke Orde Reformasi yang demokrasi, dua bentuk berlawanan. Ciri negara otoriter dipimpin kepala negara gampang gebuk. Ada protes sedikit digebuk, apalagi menyinggung kepala negara digebuk, maka rakyat takut. Pemimpin negara otoriter cenderung menjadi kultus individu sudah ada sejak abad ke-1. Kaisar Augustus dari Prima Porta, Mesir kuno, Kekaisaran Jepang, suku Inca, Aztec, Tibet, Siam, Kaisar Romawi, semua dikultuskan oleh orang-orang dekat pemimpin itu sendiri, dicitrakan jadi kultus. Thomas Ulrich dalam bukunya What is Character and Why It Really Does Matter disebutkan, fenomena khusus individu mengacu pada citra seseorang ke publik yang ideal sampai orang itu seperti dewa. Dari seorang individu yang secara sadar dibentuk melalui konstanta propaganda dan paparan media massa. Contoh Kabah 19 banyak Lenin, dilanjut Joseph Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Mao Zedong, Ferdinand Marcos, Kim Jong-un. Kultus individu. Lawan kata kultus individu, pembusukan individu. Indonesia dari negara otoriter di Orde Baru mantul ke reformasi, bandul berayun ke arah sebaliknya, mantul rakyat dari sangat takut ke jadi sangat berani. Maka Presiden RI mulai Kiai Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, SBY, Jokowi, pembusukan individu. Kalau kultus individu hasil rekayasa geng pemimpin, pembusukan individu juga rekayasa oleh geng lawannya pemimpin.